Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dengan channel Fadilza. Channel yang memberi inspirasi bagi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda semua, para pencinta channel Fadilza, untuk bincang-bincang tentang Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan kita, orang-orang yang beriman. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Namun sayang, sedikit sekali di antara umat Islam yang rutin membaca Al-Quran ini setiap hari. Kebanyakan mereka hanya membaca sewaktu-waktu, kadang-kadang. Ada yang membaca hanya sekali seminggu, itu pun yang dibaca hanya surat Yasin. Sudah dibaca, tapi sayangnya lagi banyak di antara yang membaca Yasin ini juga nggak ngerti apa ayat yang dibaca itu. Mereka hanya membaca secepat sekali. Saya beberapa kali ikut itu kegiatan baca Yasin ya, hari Kamis ya. Itu bacanya cepat. Ya asal bacanya, tapi rata-rata mereka kebanyakan itu nggak ngerti apa yang dia bacanya itu. Jadi hanya suatu rutinitas ya. Ada juga yang baca Quran kalau ada kematian, dia cari Al-Quran, tapi itu pun yang dicari di surat Yasin. Sayang sekali ya, padahal Al-Quran itu merupakan pedoman hidup dan solusi bagi berbagai masalah kehidupan kita. Kalau kita mau membaca Al-Quran setiap hari secara rutin, kita akan menemukan solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi. Insya Allah, Al-Quran, siapa yang rajin baca Al-Quran akan diberi ketenangan hati. Kenapa? Karena Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, obat bagi apa yang dalam hati. Yang jadi problem bagi kita di kota besar ini, kebanyakan manusia ini bermasalah di hatinya. Penyakit di hati ini, ya, bisa mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi sikap hidup. Nah, Al-Quran itu adalah syifa'ul lima fis sudur, obat bagi apa yang dalam hati kita. Jadi kalau setiap hari kita baca Al-Quran, berarti setiap hari kita memasukkan obat, memberikan obat kepada hati kita. Insya Allah hati menjadi kuat dan tabah menghadapi apapun di dunia ini. Nah, ada 3 tahap Al-Quran bisa masuk ke dalam hati. Karena Al-Quran itu adalah sebenarnya makanan hati. Al-Quran itu adalah konsumsi untuk hati kita. Bagaimana Al-Quran bisa masuk ke dalam hati kita? Ada 3 tahap. Yaitu kalau kita mendengar Al-Quran, yang pertama Al-Quran itu terdengar, hanya sampai di telinga. Yang kedua, Al-Quran itu masuk ke telinga dan diolah oleh pikiran, hanya sampai di pikiran. Yang ketiga, baru dia akan masuk ke dalam hati. Kebanyakan kita mendengarkan Al-Quran ini hanya sampai telinga. Kenapa begitu? Karena kita nggak ngerti. Jadi kita dengarkan satu ayat Quran dilantunkan, kita dengarkan ayat Quran dibacakan, atau kita sendiri membaca Al-Quran itu. Membaca Al-Quran, ya, terdengar oleh telinga kita. Tapi kita tidak mengerti apa makna, apa maksud ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, itu yang namanya Al-Quran sampai di hati. Bisa saya buktikan sekarang ya. Coba Anda semuanya dengarkan yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatin dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Nah,
Anda mendengarkannya, saya yakin Anda semua mendengar. Anda mengerti apa yang dimaksud oleh ayat itu? Saya yakin juga sebagian besar Anda tidak mengerti. Nah, inilah yang jadi masalah bagi kita umat Islam di Indonesia ini. Jadi Al-Quran itu tersangkut di telinga, hanya sampai di telinga. Kemudian ada usaha berikutnya. Bacaan Al-Quran itu diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, baru masuk ke otak kita, karena kita sudah mengerti. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja di hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapat petunjuk darimu, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, kalau begini dibaca satu ayat, diterjemahkan, kita mengerti. Nah, ini Al-Quran sudah sampai di kepala kita, sampai di pikiran kita. Kita berpikir, ya. Tetapi di tahap ini Al-Quran belum masuk ke dalam hati. Nah, bagaimana caranya supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati? Nah, ini hanya bisa dimasukkan ke dalam hati dengan cara mentadaburi. Mentadaburi itu artinya ayat itu kita renungkan apa maksudnya. Nah, ada banyak cara tadabur itu, ada tadabur alam, ada tadabur Al-Quran, ya. Nah, sekarang kita mentadabur ini dengan kita menghayatinya. Allah telah mengingatkan dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah hati kalian sudah terkunci? Apakah hati kalian sudah beku, tertutup? Nah, jadi tadabur itulah satu usaha untuk memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita. Nah, caranya ada, yaitu dengan meresapkan. Nah, saya akan mencapaikan satu metode cara kita mentadaburinya. Saya hanya bisa memberikan contoh. Saya contohkan caranya. Nah, silahkan nanti Anda melatihnya masing-masing, ya. Nah, saya contohkan caranya. Biasanya kalau kita mentadabur ini, yang akan terasa itu di hati kita. Kalau belum terasa di hati, berarti tadabur kita belum berhasil. Karena Al-Quran ini adalah satu kitab yang sangat dahsyat, ya. Sehingga di zaman Rasulullah, Al-Quran dikatakan sebagai sihir. Karena setiap orang mendengarkan Al-Quran terpesona. Setiap orang mendengarkan Al-Quran bergetar hatinya. Nah, di dalam Al-Quran juga dikatakan sebenarnya orang beriman, sebenarnya beriman itu kalau dibacakan Al-Quran itu bergetar hatinya. Innamal mu'minuna allazina iza zukirullah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, orang yang beriman itu kalau disebut Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi orang yang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran, kan mereka memahami, itu langsung bergetar di hati. Nah, kita karena masalahnya Al-Quran itu bahasa Arab, sedangkan kita sehari-hari berbahasa Indonesia, tentu perlu satu antara, perlu satu tahapan, ya. Berbeda dengan orang-orang Arab, ya. Dia begitu dibacakan Al-Quran, dia langsung mengerti, dan dia langsung bisa meresapkan. Tapi kalau kita di Indonesia, atau yang ajam, ya, yang tidak berbahasa Arab, ya tidak bisa seperti itu. Ya harus ada satu metode untuk mentranslate, ya,
menerjemahkan Al-Quran itu supaya masuk ke dalam hati kita. Nah, sekarang saya kasih contoh. Saya akan bacakan surat Al-A'raf, ya, ayat 179. Ya. Saya bacakan, saya terjemahkan, saya tadaburi ya. Cuman terjemahan ini tidak persis seperti terjemahan yang di Departemen Agama, seperti terjemahan ya. Ini bukan terjemahan sebenarnya, tapi lebih kepada tadaburnya. Ya. Nah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adal ulaika humul ghafilun. Ya Allah, telah Kau ingatkan kepada kami dalam Qur'an-Mu yang agung bahwa Engkau telah menjadikan bagi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia, karena mereka mempunyai hati namun tidak digunakannya untuk memahami firman-Firman-Mu. Mereka mempunyai mata, tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran-Mu. Mereka mempunyai telinga, tidak digunakannya untuk memahami firman-Firman-Mu. Mereka itu bagi binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kemudian kita tadaburi, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau jadikan kami menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam bersama dengan golongan jin dan manusia yang memasukinya. Ya Allah, kami mohon padamu, jangan Kau jadikan kami menjadi penghuni neraka jahanam ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami untuk menerima bimbingan hidayah dan petunjuk-Mu. Lapangkan dada kami untuk menerima hidayah, bimbingan dan petunjuk-Mu. Jangan Kau tutup hati kami ya Allah. Jangan Kau kunci hati kami ya Allah dari menerima hidayah, bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tolong kami, beri kami kemampuan untuk melihat tanda-tanda kebesaran-Mu yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah, beri kami kemampuan untuk melihat tanda-tanda kebesaran-Mu. Jangan Kau butakan mata kami dari melihat tanda-tanda kebesaran-Mu yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah, tolong kami untuk mencintai mendengarkan Al-Quran-Mu. Tolong kami untuk mencintai mendengarkan firman-Firman-Mu. Ya Allah, hunjamkan Al-Quran-Mu ke dalam hati kami ya Allah. Hunjamkan Al-Quran-Mu ke dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, terangi hati dan pikiran kami dengan Al-Quran-Mu. Terangi kehidupan kami dengan Al-Quran-Mu. Berkahi kehidupan kami dengan Al-Quran-Mu. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami dengan Al-Quran-Mu. Ya Allah, jangan Kau tulikan telinga kami dari mendengarkan firman-Firman-Mu. Jangan Kau tulikan telinga kami dari mendengarkan Al-Quran-Mu. Jangan Kau tutup telinga kami dari Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong kami untuk selalu mendengarkan Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Dan jangan Kau jadikan kami termasuk kelompok orang-orang yang lalai. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami ini. Demikianlah satu contoh kita mentadaburi Al-Quran. Jadi sebenarnya ada 3 tahap. Tadi saya hanya bacakan 2 tahap ya. Yang pertama kita bacakan Al-Qurannya, ayatnya, kita bacakan terjemahannya, kita bacakan tadaburnya, dan doa tadabur ya. Itu. Tapi tadi saya tidak bacakan langsung terjemahannya karena terjemahannya itu sedikit agak beda ya. Karena di sini
kita langsung ke tadaburnya. Tadaburnya itu di mana kita seolah-olah berdialog dengan Allah. Ya Allah, padahal kalau terjemahan aslinya ya, sesungguhnya kami telah menjadikan bagi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia, karena mereka mempunyai hati tapi tidak gunakan untuk memahami firman-firman kami. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran kami. Nah, di situ kita langsung tadaburi, ya Allah, telah kau ingatkan kepada kami dalam Qur'an-Mu yang agung, bahwa Engkau telah menjadikan bagi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia, karena mereka mempunyai hati, namun tidak digunakannya untuk memahami firman-firman-Mu. Mereka mempunyai mata, tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran-Mu. Nah, itu kita mentadaburinya seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu usaha untuk meresapkan Al-Quran ke dalam hati kita ya. Nah, berapa kuat tadabur yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung banyak hal ya. Bagaimana fokus kita, bagaimana suasana ruangannya ya, kebisingannya, itu sangat mempengaruhi. Kalau kita bisa khusyuk dalam mentadabur itu, kita akan terbawa hanyut oleh bacaan tadabur tadi. Nah, akhirnya kita merasa sangat dekat dengan Allah. Nah, kadang-kadang dalam saat-saat tertentu ya, kalau Anda mencoba ini ya, di saat-saat tertentu Anda akan merasakan getaran yang kuat di dada, sampai berurai air mata, sampai menangis ya. Nah, itu insya Allah ya. Apalagi kalau Anda membaca tadabbur ini tentang kehidupan akhirat ya, mungkin nanti di antara Anda ada yang menangis ya, karena saya sering mengalami ini ya. Saya bacakan di tempat tertentu dan saya sendiri ya itu merasakan betapa kuat getaran sehingga saya tidak bisa menahan tangis ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang akhirat ya, kita kalau dengan tadabbur ya, itu seolah-olah kita dibawa ke alam sana ya, kita dibawa. Misalnya sewaktu kita membaca Maliki Yaumiddin saja deh ya, Maliki Yaumiddin ya. Ya Allah, Engkaulah Raja yang berkuasa penuh di hari berbangkit ya, di hari yang tiada berguna harta dan anak-anak, di hari yang tiada menolong pangkat dan jabatan, di hari yang tiada tempat berlindung selain lindungan-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, lindungi kami di hari itu ya Allah, dengan lindungan-Mu. Ya Allah, jangan Kau hadirkan kami di hadapan-Mu di hari itu dengan beban dosa yang menggunung. Jangan Kau hadirkan kami di hadapan-Mu dengan wajah hitam legam, ditutupi debu penuh kegelapan. Ampuni kami di hari itu ya Allah. Jangan Kau hadirkan kami dengan wujud bentuk yang tidak menentu. Hadirkan kami di hadapan-Mu dengan wajah putih berseri, penuh kegembiraan. Nah, itu kalau kita tadaburi seperti itu ya, dengan penuh perasaan, itu kita akan hanyut terbawa kepada kondisi di saat itu. Insya Allah nanti pada video-video berikutnya saya akan berikan contoh bagaimana tadabur ini akan menggetarkan hati kita. Karena itu di zaman dulu ketika Al-Quran baru turun ya, itu ada orang-orang yang datang ke Mekah ya, oleh orang-orang Quraisy ya, orang-orang dari Yaman datang ke Mekah, disuruh tutup kupingnya. Jangan kalian dengarkan sihirnya Muhammad katanya. Dianggap Quran ini sihir ya. Karena setiap orang yang mendengarkan Quran terpesona, kemudian bergetar hatinya. Bergetar hatinya sehingga orang-orang Quraisy mengatakan itu sihirnya Muhammad katanya. Sehingga orang-orang yang datang supaya tidak terpengaruh, jangan sampai mereka masuk Islam, suruh tutup kupingnya. Nah, ini kita juga bisa merasakan itu walaupun kita bukan berbahasa Arab. Tapi ada translate ke bahasa Indonesia ya, ada jembatannya ke bahasa Indonesia, itu kita bisa merasakan persis seperti yang dirasakan oleh umat Rasulullah di zaman dulu, bergetar hati kita ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan contoh-contoh tadabbur ini nanti Anda semuanya bisa latihan, tapi ini perlu latihan ya. Nanti saya akan berikan contoh-contoh untuk melatih bagaimana caranya kita mentadabburi Al-Quran.
Saya berikan contoh-contohnya. Anda bisa dapatkan di video-video saya yang ada di channel ini. Banyak sekali contoh-contoh tadabbur. Kemudian Anda dilatih ya. Nah, setiap hari di samping membaca Al-Quran secara rutin, yang baik adalah baca Al-Quran, ya, baca terjemahannya. Jangan sekali-kali baca Quran cuma ayatnya aja baca-baca terus, jangan. Karena nanti tidak ada yang masuk ke dalam hati. Karena Al-Quran itu tujuannya untuk sampai ke hati. Jadi baca terjemahannya. Walaupun nanti baru sampai di pikiran, baru sebatas ilmu, nggak apa-apa. Nah, nanti untuk tadaburnya itu hafalkan ayat-ayat pendek tertentu. Karena tidak semua ayat Quran bisa ditadaburi ya, tidak semuanya ya. Rasulullah biasanya kalau membaca Quran bertemu dengan ayat tentang surga, dia berhenti dan berdoa, ya Allah, mohon dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia baca tentang neraka, dia berhenti dan dia berdoa, minta, ya Allah, jangan aku dimasukkan ke sana, ampuni aku ya, lindungi dari azab siksa nerakamu. Kalau dia bercerita tentang rezeki, tentang kenikmatan, tentang kebahagiaan, dia minta. Kalau Rasulullah menemukan satu ayat tentang azab siksa, minta perlindungan kepada Allah. Nah, jadi kita kalau tadabbur, kita ikuti seperti itulah contoh Rasulullah. Jadi kita baca potongan-potongan ayat ya, kemudian kita tadabburi. Insya Allah pada video-video berikutnya nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Jadi itulah 3 tahap Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Pertama, Quran tersangkut di telinga. Yang kedua, Quran tersangkut di pikiran, di otak. Jadi hanya sebatas sampai difikirkan ya. Jadi kalau ketemu ayat Quran cuma dipikir, oh terjemahannya begitu, oh ya cuma manggut-manggut aja. Dan yang ketiga, Al-Quran masuk ke dalam hati. Nah, sekarang yang kita cari berapa, bagaimana dia masuk ke dalam hati. Dan masuk ke hati ini berapa dalam dia masuk, itu unlimited, tidak ada batasnya. Kita tidak tahu berapa dalam dia masuk ke hati kita. Ya, kalau Al-Quran, berapa luasnya Al-Quran, ada 6.436 ayat ya. Tapi berapa kedalaman tiap-tiap ayat? Yaitu tergantung berapa pemahaman dan penghayatan kita kepada ayat itu. Jadi, dan itu tidak tahu ukurannya di mana, batasnya di mana, tidak tahu. Nah, jadi kita sekarang dengan tadabbur ini berusaha untuk lebih meresapkan Al-Quran, menghayati Al-Quran dan meresapkan ke dalam hati. Ya, mudah-mudahan kalau kita bisa melakukan ini setiap hari dengan rutin, Al-Quran akan membentuk karakter kita. Sehingga kita menjadi satu orang yang beriman yang karakternya dibentuk oleh Al-Quran. Dan insya Allah selamat kita hidup dunia dan akhirat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.